أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lari daripadanya. Dialah yang akan menghisab mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia dan kemudian menjatuhkan hukumannya. Ayat ini adalah penghibur hati bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai obat bagi kesedihan dan kepedihan hatinya atas keingkaran orang-orang kafir itu. Dalam ayat 26 ini Allah menerangkan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lari daripadanya. Dialah yang akan menghisab mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia. Kita semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Mari kita kaji. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, kemudian kita memahaminya dan berupaya untuk mengamalkan dan mendakwahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan negeri kita ini dan seluruh dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan dari segala bencana. Mudah-mudahan corona segera hilang dari bumi ini dan bumi Makkah dan Madinah, sehingga umat Islam bisa melakukan umroh dan haji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah akan menghisab umatnya di hari kiamat. Allah akan menghisab nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada umatnya. Semua nikmat-nikmat berupa bumi yang telah dihamparkan, air hujan yang menumbuhkan biji dan tanaman, serta kenikmatan jasmani yang sehat sehingga mampu bekerja. Nikmat-nikmat Allah bisa menjadi bencana jika tidak digunakannya sebagaimana mestinya. Bencana akan mulai berdatangan jika manusia lupa diri dan berbuat tanpa mengikuti petunjuk Allah. Padahal Allah telah memastikan bahwa tidak ada sekecil pun dari hidup manusia kecuali ada aturannya. Allah berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
Surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah semua nikmat ini diberikan secara cuma-cuma tanpa ada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tidak. Nikmat-nikmat diberikan hendaknya digunakan untuk mentaati, mengikuti, dan menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, menggunakan anggota badan, mata, kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlomba memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan bencana-bencana di bumi ini. Yang pertama, kita lihat berlomba-lomba memperkaya diri dan sombong awal bencana. Bencana terjadi ketika manusia berlomba-lomba memperkaya diri, berlomba-lomba menjadi orang yang paling kaya, mengumpulkan harta melebihi keperluannya. Berbagai macam cara dilakukan agar menjadi kaya, salah satunya dengan melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Alam mengikuti sunnatullah, hukum-hukum Allah. Ketika alam dirusak, maka akibatnya akan kembali kepada manusia. Inilah pentingnya mengerti hakikat alam bagi kehidupan manusia, sehingga kita tidak salah memanfaatkan alam. Air yang Allah turunkan ditampung di hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi manusia malah merusak hutan dan mengurangi daerah resapan. Akibatnya saat musim hujan terjadi banjir dan saat musim kemarau terjadi kekeringan. Ketika manusia sudah berbuat sewenang-wenang, zalim dan menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia sudah berbuat sewenang-wenang, zalim dan menyimpang dari ajaran Allah, yaitu dia mengelola alam tanpa memikirkan akibatnya, maka Allah akan memberikan kerusakan padanya, kerusakan moral, korupsi, penipuan, sogok menyogok terjadi di mana-mana. Kerusakan alam juga terjadi di mana-mana. Allah telah mengabadikan kisah Fir'aun yang telah berbuat sewenang-wenang dan berbuat kerusakan di bumi, agar manusia mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti adab, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 10 sampai ayat 14. Seringkali manusia merasa benar padahal dia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang diberi jabatan atau sedang berkuasa, ia merasa alam ini miliknya, padahal semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam ini juga berlaku hukum-hukum Allah. Ketika diingatkan untuk tidak merusak, mereka mengelak, justru mereka sedang melakukan perbaikan. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Allah mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong, bukan saling berlomba-lomba mengumpulkan harta, beradu kekayaan, ingin dibilang paling kaya. Yang kaya membantu yang miskin. Yang kaya membantu yang miskin, apalagi saat terjadi bencana. Ini sangat
dibutuhkan oleh mereka yang terkena bencana. Kemudian langkah-langkah kita yaitu berdoa agar selamat dari bencana. Ketika sudah terjadi bencana, mari kita bermuhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah cepat berlalu dan tidak terus berlanjut. Salah satu doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan ke dalam perut ikan. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan berada dalam perut ikan, gelapnya lautan yang dalam, serta gelapnya malam. Di saat seperti itu, sepertinya mustahil untuk selamat. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap berdoa, beristighfar, mentauhidkan Allah, memuji Allah, dan mengakui kedalimannya. Selama berada di perut ikan, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Berkat doanya inilah akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut betapa mustajabnya doa dzikir Nabi Yunus alaihissalam ini dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup tiap mukmin. Sabdanya, doa Zunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat dolim atau aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan, bumi yang kita cintai ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana, dan umat ini hendaknya mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayat 30 sampai ayat 46. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan serta upaya-upaya kita senantiasa berdoa dan memperbaiki diri dengan bertaubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman dan nyaman dan tentram. Mudah-mudahan segala yang kita upayakan akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita untuk beribadah, untuk menggapai ridhonya Allah, dan kita adalah hamba Allah dan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk memimpin diri kita, keluarga besar kita dan umat ini, untuk masing-masing belajar memimpin diri mereka. Mudah-mudahan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.